selalu demos, konsisten, ya. Terus. Oke, baik. Excited? Yes. Oke, saya nggak impact tinggi-tinggi, ya. Takut salah, takut salah reaksi, gitu ya. Jus. Oke. Hari ini kita bicara sedikit tentang proaktif dan reaktif, ya. Jus. Yang kita butuhkan adalah akselerasi, ya. Apa akselerasi? Apa dengan akselerasi? Ya. Jus. Jadi manusia butuh keseimbangan, ya. Jus. Kalau negatif saja tidak baik, ya. Jus. Kalau pesimis saja itu nggak baik, ya. Kita butuh akselerasi. Kalau kita aja ngecek ada keseimbangan, Jus. Oke. Oke. Apa sih definisi proaktif itu? Ini umum, ya. Jadi definisi proaktif adalah orang yang melakukan suatu kegiatan dia aktif, ya. Bukan hanya inisiatif lagi, tapi dia lebih aktif, ya. Fokus kepada aktivitasnya, fokus kepada suatu kegiatan atau actionnya, ya. Just kalau reaktif lawannya, ya. Kalau lawan jenis, ya, lawannya, ya. Just reaktif itu kebalikannya, dia fokus kepada pokok permasalahan, melihat situasi, kondisi oleh situasi, dia langsung respon, ya. Just kita proaktif atau reaktif nih? Proaktif, ya. Kita ingin jadi proaktif, ya. Just oke. Gampang kalau kita ngelihat ciri-ciri proaktif itu gampang. Kalau kita bicara reaktif dulu, ya, karena hasil daripada reaksi itu, ya, akan menjadi reaktif, ya. Ada aksi, ada reaksi. Jus, saya tempelin Agus, aksi, deng. Reaksinya gimana? Rasa sakit, ya. Rasa, ya. Jus, ya, sama, ya. Ciri-ciri orang yang proaktif itu adalah orang yang tidak melihat bahwa situasi kondisi dalam dirinya itu nggak lihat, nggak direspon, tapi dia selalu merespon dengan suatu hal yang positif, ya, bukan negatif. Beda dengan reaktif. Ciri-cirinya kalau reaktif itu gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit karena gampang tersinggung. Kenapa? Karena merespon dengan perasaan. Jus. Kalau proaktif itu dengan apa? Logika. Lebih maju ke depan. Dia mikirkan tentang goal. Nah, ini proaktif, ya. Kalau proaktif itu lebih memikirkan, dia akan memikirkan tentang suatu hal yang ke depan. Jadi sebelum dia marah, dia mikir dulu. Kalau reaktif, marah dulu baru nyesel. Just negatif dulu baru sadar. Kalau proaktif, dia sadar dulu baru negatif. Just bener? Tapi namanya proaktif tidak ada negatif. Karena dia selalu melihat sisi, kondisi, situasinya adalah dengan sesuatu yang positif, bukan? Paham itu? Just? Bahasa tinggi-tinggi lah, ya. Sederhana ya bahasanya nggak nih? Atau terlalu tinggi? Pas. Oke, nanti saya contohkan, ya. Takutnya tinggi. Pas, ya. Just? Nah, kalau orang proaktif lebih identik dengan dia mengerti tentang tugas dan tanggung jawab. Dia mengerti tentang visi misinya ke depan, goal-goalnya ke depan. Tapi kalau orang reaktif, dia melihat situasi kondisi jadi negatif dan selalu cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Ya, Jus? Oke? Alright? Oke. Excited? Yes. Pak Kurnia kok gitu, kenapa Kurnia? Ya, terlalu tinggi ya? Enggak, ya. Sederhana nggak nih? Ya. Contohnya, ini tadi ciri-cirinya, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bicara tentang bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang proaktif, ya. Nah, orang-orang proaktif itu selalu memiliki suatu statement goal yang jelas. Dia tahu mengkualitaskan diri. Itu adalah proaktif. Tapi kalau orang reaktif itu adalah orang-orang yang tidak melihat ke depan. Dia hanya berpangku tangan, dia hanya berpangku dengan masalahnya,
Dia hanya terotak-atik dengan kondisi situasi yang di dalam dirinya. Yus, yang terakhir ya, yang terakhir. Orang-orang yang proaktif, orang-orang yang melakukan suatu aktivitas yang lebih, yang besar, selalu punya ciri namanya, katanya, saya bisa. Saya pasti bisa. Tapi kalau orang reaktif, berpikirnya, kayaknya saya tidak bisa. Ya. Terus, lalu orang-orang reaktif ini adalah orang-orang yang memikirkan masa lalu, terkontaminasi dengan masa lalu. Tapi kalau orang yang proaktif, dia berpikir tentang perubahan, evolution, ya, apa? Evolusi, berubah, dan tidak menunggu ditegur dulu kalau orang proaktif, ya, nggak diperintah dulu. Kenapa? Karena inisiatif. Karena dia tahu tugas-tugasnya. Contoh konkret ya, kalau hari ini kawan-kawan kita semua disuruh untuk berkembang, bukan kata manajernya, bukan instruksi manajer, dipaksa, tapi karena memang benar-benar dia ingin punya goal, datang ke sini ingin jadi seorang manajer buka kantor. Tentu harapannya harus berkembang, harus punya orang. Kalau nggak punya orang gimana? Ya, dan proaktif namanya. Justru ya? Oke? Jadi dia tidak menunggu perintah dulu. Kalau di security gimana? Siap dan, gitu ya? Coba di angkatan-angkatan itu, ada nggak? Nanti dulu ya Pak, saya pikir-pikir dulu, Bapak merintah saya, ada nggak gitu? Oh ditabung, dikeluarkan dari kesatuan korpsnya. Anda tidak cocok jadi seorang prajurit, gitu ya? Jus, tapi kalau diperintahkan oleh komandannya, siap, laksanakan, siap, jalankan, siap, eksekusi, begitu ya? Jus, maka dari itu kita dulu Pak Hadang diperintahkan, diprogram oleh manajer kita. Kamu besok ke kantor di daerah ini katanya ya, Indonesia. Kita nggak nunggu, saya pikir-pikir dulu ya Pak. Kayaknya nggak bisa deh Pak. Kayaknya sih saya harus ngurus yang lain dulu Pak. Nggak bisa. Jadi siap, oke, laksanakan. Makanya lahirlah namanya oke, alright, oke.